Baik, selanjutnya adalah modeling business operation. Sistem analis menggunakan pemodelan untuk merepresentasikan operasi dan kebutuhan informasi suatu perusahaan. Proses ini menghasilkan representasi grafis dari sebuah konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan juga dimodifikasi. Nah, sebuah profil bisnis adalah gambaran umum dari misi, fungsi, organisasi, produk, layanan, pelanggan, pemasok, pesaing, sampai kendala dan arah masa depan perusahaan. Profil ini menjadi titik awal untuk proses pemodelan. Pemodelan proses bisnis atau disingkat BPM adalah serangkaian model yang mendokumentasikan operasi bisnis dan menampilkan satu atau lebih proses bisnis secara grafis. Sebuah proses bisnis adalah serangkaian spesifik dari transaksi, peristiwa, dan hasil yang dapat didokumentasikan. Nah, untuk gambar di bawah ini menunjukkan alur dari sebuah model bisnis yang sederhana dibandingkan dengan yang menggunakan BPMN. Dari kedua gambar ini sebenarnya eh, intinya sama, yaitu dimulai dari menerima order penjualan, receive sales order, kemudian untuk prosesnya melalui 3 tahap, yaitu check customer status, kemudian verify customer credit, kemudian enter customer data yang hasilnya complete sales order atau pesanan penjualan yang telah selesai. Namun di figure 18, di gambar figure 18 ini representasi yang sama sebenarnya dari proses pesanan penjualan, tetapi menggunakan notasi pemodelan proses bisnis atau BPMN. BPMN adalah set standar dari bentuk dan simbol yang digunakan dalam alat pemodelan bisnis berbasis komputer untuk menggambarkan peristiwa, proses, dan alur kerja. Contoh alat yang dapat digunakan untuk membuat model BPMN adalah Microsoft Visio atau Draw.io. Nah, selanjutnya adalah tentang Business Information System. Sistem informasi dapat diidentifikasi berdasarkan fungsi dan fiturnya, bukan lagi berdasarkan penggunanya. Ada 7 jenis utama sistem informasi yang digunakan di dalam bisnis. Yang pertama, Enterprise Computing. Enterprise Computing mengacu pada sistem informasi yang mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan dan kebutuhan manajemen data. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi utama perusahaan seperti produksi, penjualan, layanan, kontrol inventaris, dan akuntansi. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan membantu manajer membuat keputusan yang penting. Yang kedua ada Transaction Processing atau bisa disingkat dengan TP. TP atau Transaction Processing sistem memproses data yang dihasilkan dari operasi bisnis sehari-hari. Contohnya termasuk pemrosesan pesanan pelanggan, piutang, dan pemrosesan klaim garansi. Sistem TP menjalankan serangkaian tugas ketika sebuah transaksi terjadi. Misalnya untuk sebuah transaksi penjualan, sistem TP akan memverifikasi data pelanggan, memeriksa status kredit, memeriksa status stok, memposting ke piutang, menyesuaikan level inventaris, dan memperbarui file penjualannya. Sistem TP sangat penting karena perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa sistem TP ini. Yang ketiga adalah Business Support System. Business Support System atau sistem pendukung bisnis menyediakan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di setiap tingkatan perusahaan. Sistem ini menganalisis data transaksional, menghasilkan informasi untuk mengelola dan mengontrol proses bisnis, serta menyediakan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Fitur penting dari sistem ini adalah kemampuan pendukung keputusan atau decision support. Ini membantu pengguna membuat keputusan dengan membuat model komputer dan menerapkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin 1.5.4 dari knowledge management atau manajemen pengetahuan. Jadi sistem manajemen pengetahuan itu menggunakan basis data yang besar yang disebut basis pengetahuan yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau keyword dalam pertanyaan atau pertanyaan dalam kalimat bahasa Inggris biasa. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi, yaitu aturan logis yang mengidentifikasi pola data dan hubungan antar data. Dan poin 15.5 yaitu user productivity
yaitu perusahaan menyediakan teknologi yang meningkatkan produktivitas bagi karyawan di semua tingkatan. Contoh sistem produktivitas pengguna meliputi email, pesan suara, konferensi video dan web, pengolahan kata, kalender otomatis, manajemen dan basis data, lembar kerja, penerbitan desktop, grafik presentasi, intranet perusahaan, dan sistem komputasi mobile terintegrasi. Digital Assistant. Jadi sistem ini merupakan kombinasi antara sistem manajemen pengetahuan dan sistem produktivitas pengguna yang diperkuat dengan kemampuan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Dan sistem ini umumnya berbasis cloud dan dapat diintegrasikan ke dalam perangkat keras dan dalam berbagai ukuran dan jenis. Contohnya yaitu Alexa dari Amazon.com, Siri dari Apple, dan Google Assistant. Kemudian ada sistem integration. Sebagian besar perusahaan itu memerlukan sistem yang menggabungkan pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan fitur produktivitas pengguna. Contohnya yaitu pelanggan internasional mengajukan klaim garansi, dan seorang perwakilan pelayanan pelanggan memasukkan klaim tersebut ke dalam sistem TP yang memperbarui dua sistem lain, sistem manajemen pengetahuan yang melacak masalah produk dan aktivitas garansi, serta sistem kontrol kualitas dengan kemampuan dukungan keputusan. Next, ada Organizational Information Model. Jadi ada fungsi dan organisasi level. Jadi dapat kita tahu bahwa dari business function itu berhubungan dengan organization level. Jadi ada tingkatan dari marketing, production, IT, human resource, dari accounting dan sales itu memiliki tingkatan yang sama. Yaitu dari top managers, middle manager, and knowledge worker, supervisor, and team leaders, operational employee. Nah, di sini kita akan membahas diagram yang sebelumnya, yaitu ada top managers dari puncaknya, yaitu manajer puncak yang mengembangkan rencana jangka panjang atau disebut rencana strategis yang mendefinisikan misi dan tujuan keseluruhan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada middle managers and knowledge workers. Jadi ini satu tingkat di bawah top manager dan fungsinya yaitu manajer menengah, memberikan arahan sumber daya yang diperlukan dan umpan balik kinerja kepada supervisor dan pemimpin tim. Selanjutnya, itu ada supervisors and team leaders. Supervisor itu juga disebut pemimpin tim. Bertugas untuk mengawasi karyawan operasional dan melaksanakan fungsi sehari-hari. Biasanya itu mengkoordinasikan tugas operasional dan sumber daya manusia, mengambil keputusan yang diperlukan dan memastikan bahwa alat, bahan, dan pelatihan yang tepat tersedia. Dan yang terakhir ada operational employees. Jadi karyawan operasional itu meliputi pengguna yang bergantung pada sistem pemrosesan transaksi untuk memasukkan dan menerima data yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Baik, selanjutnya ada information technology atau yang disebut IT. Apa sih IT itu? IT itu adalah kombinasi antara hardware, software, dan layanan yang digunakan untuk mengelola dan menyebarkan informasi. Nah, IT sendiri ini punya peran dalam dunia bisnis. Yang pertama, IT ini meningkatkan produktivitas. Kedua, menyediakan layanan berkualitas. Dan ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir sendiri yaitu menjaga loyalitas pelanggan. Nah, safe to say, kita itu bisa ngomong kalau IT itu sebagai penentu keberhasilan bisnis di era digital. Nah, kenapa sih IT itu jadi penentu keberhasilan bisnis di era digital? Nah, di dunia digital, teknologi informasi itu bukan sekedar alat bantu, tapi dia itu fondasi utama dalam menjalankan bisnis modern. Perusahaan yang mampu memanfaatkan IT secara strategis akan lebih unggul dalam persaingan global. Nah, kenapa? Nah, itulah alasan kenapa IT itu disebut sebagai penentu keberhasilan bisnis di era digital. Baik, teman-teman, selanjutnya ada information system atau sistem informasi. Nah, apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi, data, proses, dan orang yang mendukung fungsi bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, sistem informasi sendiri ini memiliki fungsi, yaitu mendukung operasi harian, membantu pengambilan keputusan, dan mengungkap pola tersembunyi dalam data. Nah, informasi sistem ini ada 5 komponen utama, yaitu hardware, kedua software, ketiga data, dan keempat proses, serta yang terakhir people. Nah, kenapa information system ini disebut kombinasi dari teknologi data dan proses dan orang yang mendukung fungsi bisnis? Karena komponen utamanya meliputi 5 hal tersebut tadi. Nah, sistem informasi ini
bukan hanya soal komputer ya teman-teman, tapi tentang bagaimana teknologi dan manusia itu bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis kalau dalam konteks dunia bisnis. Misalnya sistem penggajian otomatis yang biasanya dilakukan oleh manusia itu, sekarang kita bisa mengimplementasikan sistem informasi untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses tersebut. Oke, selanjutnya ada internet bisnis strategi atau strategi bisnis berbasis internet. Dalam dunia digital, bisnis itu mengimplementasikan strategi melalui internet. Nah, hal ini meliputi dua, yaitu bisnis to consumer atau B2C dan business to business atau B2B. Untuk business to consumer sendiri itu ada toko online dan layanan digital, sementara B2B atau business to business ada supply chain dan EDI. Nah, apa sih yang kayak merevolusionisasi kenapa bisnis itu merambah ke internet? Nah, yang pertama ada beberapa tren, yaitu pertama ada globalisasi, yang kedua integrasi teknologi dan pertumbuhan cloud computing. Dalam dalam apa namanya dalam dunia digital ini, strategi bisnis berbasis internet itu memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global dengan biaya rendah. Jadi win-to-win solution dengan efisiensi tingkat maksimal. Oke, melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi kali ini saya akan membahas terkait sistem development atau pengembangan sistem. Jadi untuk pengembangan sistem sendiri itu ada beberapa opsi atau beberapa pendekatan yang bisa dipakai, seperti struktur analis, terus agile system atau object oriented system. Nah, yang pertama kita bahas terkait structure analysis. Jadi structure analysis ini adalah pengembangan sistem tradisional di mana pengembangan terbagi menjadi fase-fase yang runtut yang dinamakan dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, SDLC sendiri ini itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada sistem planning, di mana sistem planning ini biasanya adalah tahap di mana permasalahan muncul. Jadi ketika permasalahan muncul, biasanya bagian IT itu melakukan preliminary investigation, jadi melakukan tahap investigasi awal. Nah, yang selanjutnya adalah sistem analis. Jadi sistem analisis ini adalah tahap di mana bagian IT atau manajemen proyek terkait sistem development itu menilai apa saja dokumen-dokumen dan proses-proses yang diperlukan dalam pengembangan sistem yang akan dibuat ini. Nah, untuk langkah selanjutnya ada sistem desain. Jadi ini adalah tahap di mana si project management atau yang bertanggung jawab dalam sistem development ini bekerja mulai membentuk sistemnya. Jadi mereka sudah mulai membentuk softwarenya atau membentuk sistem-sistem yang nantinya akan diterapkan. Selanjutnya ada sistem implementation. Jadi setelah project selesai, tentunya sistem tersebut yang telah di-develop itu perlu diimplementasikan atau dikerjakan. Biasanya tahap ini itu tahap untuk testing apakah ada kecacatan, yang dimana umumnya dalam sistem development tidak mungkin membuat sebuah sistem yang sudah perfect atau pasti ada kesalahan. Nah, setelah itu ada sistem security and support. Jadi pada tahap ini sistem sudah mulai full beroperasi pada perusahaan atau pada organisasinya. Nah, ketika sistem beroperasi, nah jika ada mungkin ada kesalahan yang dapat perlu diperbaiki, itu pada tahap ini biasanya nanti dilaporkan ke sistem support buat ada rencana perbaikan. Oke, selanjutnya metode pendekatan sistem development
Selanjutnya adalah object oriented system. Jadi ini adalah pengembangan sistem berdasarkan object oriented analysis, yang dimana object oriented analysis ini adalah proses di mana analisis yang menilai bagaimana objek berinteraksi dengan objek lainnya di lingkungannya. Jadi ketika menemukan permasalahan, biasanya kalau menggunakan metode ini, permasalahannya itu dianalisis untuk bagaimana permasalahan ini terjadi, terus bagaimana permasalahan ini berdampak kepada sistem-sistem lainnya, itu diteliti. Nah, setelah dianalisis dan diteliti, maka berdasarkan hal itu, project management itu mulai mengerjakan sistem development-nya. Nah, untuk langkah pengerjaannya sendiri mirip dengan yang sebelumnya atau SDLC, di mana tahap-tahapannya adalah ada tahap planning, analysis, design, prototype, dan training. Selanjutnya, sistem pendekatan lainnya ada agile method. Jadi pada agile method ini mengembangkan sistem secara bertahap dengan membangun serangkaian prototype. Jadi mereka membuat sistem yang mungkin sedikit ala kadarnya ya, mungkin sedikit yang cakupannya belum terlalu luas, dan kemudian diimplementasikan ke sistem perusahaan. Nah, karena cakupannya belum luas, maka dengan metode agile ini nantinya prototipe yang telah diimplementasikan itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, lalu dikembangkan, direvisi, dan menggabungkan versi-versi sebelumnya ke dalam sampai jadi produk akhir atau jadi full system. Oke, selanjutnya akan membahas terkait Information Technology Department atau Departemen Teknologi Informasi. Nah, kalau kita membahas terkait sistem development, ini nggak akan lepas dari Departemen IT, di mana dalam proyek sistem development yang membangun atau pekerja vital dalam pembangunan sistem development itu adalah dari Departemen IT. Nah, Departemen IT sendiri tentunya punya subsektor yang punya tugas masing-masing. Untuk tugasnya sendiri, untuk apa saja subsektor departemen, sebenarnya tiap perusahaan punya subsektor departemen IT yang berbeda-beda. Namun ini adalah salah satu contoh subsektor pada departemen IT. Yang pertama ada application development. Ini adalah mereka adalah orang-orang yang biasanya sebagai leader yang mengarahkan pembangunan sistem development ini. Jadi selain itu mereka juga yang jadi penghubung ketika ada permasalahan atau yang jadi penghubung antara departemen yang membutuhkan sistem development baru dengan departemen IT-nya. Yang kedua ada sistem support and security. Jadi mereka adalah sebagai yang membantu subsektor lain dalam pengembangan ini. Jadi kalau application development itu yang menghubungkan pihak luar dengan pihak IT departemen, sistem support ini adalah yang menghubungkan antara subsektor departemen dengan subsektor satu dengan subsektor lainnya. Selanjutnya ada user support, di mana ini adalah yang menjadi penghubung atau yang memberi support kepada end user ketika masih ada kekurangan dalam sistem yang telah di-develop dan telah diimplementasikan.
Selanjutnya ada database administration. Jadi database ini adalah yang mengelola data yang digunakan dalam sistem yang telah diimplementasikan. Selanjutnya juga ada network administration, itu adalah pengelola jaringan, jadi yang tentunya buat agar berjalan database dengan UI perlu sebuah jaringan, atau antara departemen satu dan departemen lainnya itu perlu sebuah jaringan untuk mengumpulkan datanya. Nah, tugas network administration adalah mengurusi terkait hal tersebut. Selanjutnya ada web support. Jadi web support ini mengurusi tentang UI aplikasinya atau UI websitenya yang digunakan dalam sistem yang telah terimplementasi. Dan yang terakhir di sini ada quality assurance atau QA. Ini biasanya adalah departemen yang mengecek sebelum atau melakukan testing sebelum sistem diimplementasi, apakah sistem sudah layak untuk diimplementasikan ke dalam perusahaan atau digunakan untuk proses bisnis atau belum. Next ada strategic planning. Strategic planning itu perencanaan strategis dan tujuannya itu untuk mengidentifikasi tujuan organisasi jangka panjang, strategi, dan sumber daya. Dari strategic planning overview, perencanaan strategis itu dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Biasanya itu berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang, pentingnya pembangun kepentingan perusahaan, dan komitmen perusahaan terhadap karyawan sebagai warga korporat. Selanjutnya ada SWOT analysis. Jadi huruf SWOT itu singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau strength, weakness, opportunity, and threat. Analisis SWOT itu difokuskan pada produk atau project tertentu, divisi operasional seluruh perusahaan, atau pernyataan misi itu sendiri. Dari analisis SWOT itu, biasanya itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di bawah, yaitu apa kekuatan dari perusahaan, kemudian apakah bisa menggunakannya untuk mencapai tujuan bisnis, terus kelemahan dari perusahaan maupun proyek maupun barang yang dihasilkan perusahaan dan bagaimana dapat mengurangi atau menghilangkannya, peluang yang didapatkan dan bagaimana rencana untuk memanfaatkannya, kemudian ancaman yang didapat dan bagaimana untuk menilai dan mengelola maupun merespon risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada the role of the IT department atau tugas dari departemen IT. Seorang analis sistem itu harus tertarik pada perencanaan strategis. Karena apa? Karena hal ini itu mencerminkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam mendukung arah proyek dan yang harus dimulai sedini mungkin. Dan biasanya perencanaan yang cermat itu dapat memastikan bahwa proyek itu mendukung strategi bisnis secara keseluruhan dan kebutuhan operasional. Ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan secara jelas. Dan yang terakhir, tujuan proyek itu realistis dan dapat dicapai terikat dengan pernyataan spesifik, asumsi, batasan, faktor, dan masukan lainnya. Oke, di slide ini kita membahas tentang the system analyst. Jadi seorang analis itu harus punya kemampuan untuk menyelidiki, menganalisis, dan bagaimana mereka bisa menjalankan. Jadi yang pertama adalah kita bahas di sistem analisis ini adalah rule. Jadi peran dari seorang analis itu pastinya mengembangkan sebuah sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis agar bisa berjalan sebuah bisnis tersebut. Dari bagaimana dia bisa memproses sebuah bisnis ke dalam sebuah program dan menyetorkannya kepada seorang programmer, dan bagaimana sistem itu dapat berbicara dengan bahasa yang dapat dipahami oleh seorang programmer dengan jelas juga. Terus kita juga berbicara tentang seorang analis yang harus punya knowledge, skill, and education. Kenapa sih seorang analis itu harus punya pengetahuan teknis? Karena seorang analis itu
merupakan posisi yang strategis untuk mendukung sebuah bisnis dapat berkembang dengan cepat, dimana di zaman sekarang ini tentunya kita tidak asing lagi dan tidak mungkin juga tidak mengetahui perkembangan zaman dengan adanya berbagai macam teknis-teknis yang udah ada di zaman sekarang melalui internet dan lain sebagainya, sehingga seorang profesional analis ini harus bisa mempelajari perkembangan teknis, bagaimana mereka bisa mengembangkan pemahaman mereka dengan cara mungkin bertukar pengalaman, mendapatkan jawaban dalam sebuah konferensi dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali, sehingga dibutuhkan juga kemampuan komunikasi dengan seseorang yang mungkin punya basic yang sama, punya peran yang sama. Jadi ketika kita bisa berinteraksi dengan orang-orang luar, makanya itu akan menambah skill kita juga. Dan bagaimana kita punya keterampilan bisnis, baik kita bekerja sebagai seorang manajer, supervisor, karyawan operasional, kalau kita nggak punya kemampuan bisnis, itu akan memperhambat jalannya orientasi sebuah bisnis itu. Sehingga perlunya juga kita memahami instrumen-instrumen keuangan, mampu melihat gambaran-gambaran besar dari sebuah bisnis, dan itu yang dibutuhkan dalam pemahaman keterampilan bisnis kita itu sendiri. Nah, di slide ini juga kita bahas tentang kemampuan, di mana di sebuah company tentunya banyak persaingan juga untuk kita bisa dapat bekerja, sehingga banyak juga kualifikasi yang harus dilihat sama HRD-nya atau lain sebagainya, sehingga kita butuh yang namanya sertifikasi, sehingga sebagai seorang analis itu juga harus belajar dan bisa menyelesaikan keterampilan ujian standar dan mendapatkan sertifikasi. Dan ketika kita punya sertifikasi tentunya, dan itu berarti bahwa kita itu punya kualifikasi yang baik juga, sehingga menimbulkan yang namanya career opportunities atau peluang karir. Ketika kita punya kemampuan, maka dari hal tersebut akan mendorong kita pada sebuah pilihan juga, akan mendorong kita pada posisi yang dimana kita harus memilih tantangan-tantangan yang bisa kita ambil sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Dari mana ketika kita punya kemampuan, pasti akan dihadapkan pada sebuah jabatan. Kemampuan kita akan menentukan jabatan kita, dan organisasi perusahaan juga menentukan apa yang kita dapat. Dan kita juga harus memahami ukuran standar dari sebuah perusahaan, gaji, lokasi, dan pertumbuhan masa depan, apakah itu cocok untuk kita atau tidak. Dan kita juga harus memahami yang namanya trends in information technology. Jadi ketika kita hidup di zaman sekarang ini, sistem yang kita buat itu harus bisa mengikuti zaman, harus melihat peluang-peluang bisnis, operasi bisnis, bagaimana kita bisa melacak tren dalam teknologi informasi, sehingga perubahan teknologi ini bisa mendukung juga operasi bisnis, peluang karir, dan strategi dari sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnis yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.